Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kelas 12 Biologi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang evolusi. Apa itu evolusi? Bukti-bukti apa aja yang bisa mendukung adanya evolusi dan bagaimana prosesnya serta ada mekanisme apa aja yang mendukung evolusi ini ya teman-teman. Mari simak dengan baik. Nah, kita mulai dari pengertian evolusi itu sendiri, di mana evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup secara bertahap-tahap dalam waktu jangka yang sangat lama, teman-teman. Di mana perubahan ini terjadi karena adanya seleksi alam, genetik, dan juga faktor dari si makhluk hidup tersebut beradaptasi dengan lingkungannya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke teori-teori tentang evolusi, di mana ada 3 teori yang akan saya kemukakan. Yang pertama itu adalah teori abiogenesis, lalu ada biogenesis dan juga evolusi kimia, yang dimana teori abiogenesis itu merupakan teori yang menyatakan bahwasannya makhluk hidup berasal dari benda mati, yang dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh 2 filsuf lainnya, yaitu Anthony van Leeuwenhoek dan juga John Needham. Teman-teman, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori biogenesis, di mana teori ini menyatakan bahwasannya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya, yang dimana ini bertentangan dengan teori abiogenesis yang tadi, teman-teman. Nah, lalu di teori biogenesis ini dikemukakan atau dicetuskan oleh 3 filsuf, yaitu ada Francesco Redi, lalu ada Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Oke teman-teman, selanjutnya adalah teori yang ketiga, yaitu teori evolusi kimia, di mana menurut teori ini asal-usul kehidupan itu berasal dari reaksi di atmosfer antara gas metana, amonia, hidrogen, serta air, dan dengan adanya sinar kosmik atau sinar matahari, serta halilintar yang menghasilkan senyawa asam amino. Nah, dari senyawa kompleks ini itu akan terus berkembang, teman-teman. Teori ini dikemukakan oleh Alexander Ivanich dan juga Stanley Miller serta Harold Urey. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah mekanisme evolusi, di mana yang pertama merupakan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu yaitu ketika si makhluk hidup ini dapat bertahan dengan lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya dan tekanan pada lingkungannya, maka dia akan berkembang biak dan bertahan di lingkungan tersebut. Namun ketika makhluk tersebut tidak dapat bertahan dengan lingkungannya, kemungkinan besar akan terjadi pengurangan evolusi atau dia tersebut akan punah. Nah, yang kedua adalah mutasi, di mana mutasi ini perubahan struktur kimia yang dapat menyebabkan perubahan sifat-sifat yang sifatnya itu menurun. Mutasi ini itu dapat menguntungkan, merugikan, dan juga netral ya sifatnya, teman-teman. Ketiga yaitu rekombinasi gen, di mana ini merupakan pertukaran materi genetik di daerah kromosom yang sama, dan hasil dari rekombinasi gen ini merupakan individu dengan kombinasi sifat yang baru. Selanjutnya adalah genetic drift atau pergeseran genetik. Ini merupakan perubahan frekuensi alel secara acak yang terjadi secara kebetulan, teman-teman, di mana ini dapat menyebabkan hilangnya variasi gen dan mengurangi keragaman genetik. Selanjutnya yang terakhir adalah migrasi, di mana ini adalah perpindahan populasi dan menciptakan variasi yang baru, di mana contohnya itu adalah burung finch, teman-teman, itu menghasilkan variasi individu yang baru sesuai dengan keadaan lingkungannya, teman-teman. Ada perubahan parung, bagaimana dia cara makan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, lalu juga makan di rumput-rumputan. Selanjutnya adalah bukti-bukti evolusi, di mana yang pertama adalah penemuan fosil, di mana fosil ini menunjukkan bahwa makhluk hidup zaman dahulu itu memiliki bentuk yang berbeda dengan makhluk hidup saat ini. Contohnya itu baik dari ukuran, bentuk tulangnya, lalu bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang dulu nenek moyang punya tapi sekarang tidak ada. Seperti penemuan fosil kuda 30 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu mengalami perubahan baik dari segi bentuk tubuhnya maupun besar dan tinggi tubuhnya serta tulang-tulangnya. Dan ini menjadi salah satu bentuk evolusi karena adanya perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama di individunya. Yang kedua adalah autonomi perbandingan yang menjadi salah satu bukti evolusi juga, di mana homologi organ menunjukkan bahwa beberapa spesies itu memiliki struktur tubuh yang mirip, yang menandakan bahwasannya nenek moyangnya itu masih sama. Nah, seperti contohnya itu seperti tangan manusia, kaki kucing,
tangan kura-kura, serta sayap kelelawar. Yang ketiga adalah embriologi, di mana tahap awal perkembangan embrio beberapa hewan itu mirip satu sama lain, yang bahwasannya menunjukkan hubungan evolusioner. Contohnya juga seperti ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan juga manusia, di mana dia bentuk embrio sampai zigotnya itu sama, tapi ketika dia berkembang nantinya, dia akan beradaptasi dengan lingkungannya dan bentuknya itu akan berbeda-beda, yang mengikuti dari tekanan dari lingkungannya, serta makanan yang mereka konsumsi. Lalu yang terakhir adalah biokimia dan genetika, di mana memiliki kemiripan DNA antara manusia dan simpanse itu mencapai lebih dari 98%, yang menandakan bahwasannya ada hubungan evolusi ataupun kemiripan di nenek moyangnya teman-teman, di mana bisa dilihat juga dari persentase asam amino di setiap makhluk hidupnya, di mana ditunjukkan bahwasannya manusia dan simpanse itu tidak memiliki perbandingan yang sangat jauh sehingga bisa dicapai 98% kemiripannya. Oke teman-teman sekalian, jadi itu dia materi tentang evolusi biologi kelas 12, tentang apa itu evolusi, mekanismenya, serta bukti-bukti dari evolusi itu sendiri. Semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.